Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Sairozi selaku dosen pembimbing lapangan, yang saya hormati ibu-ibu Jamiah Waqiah, dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita diberikan nikmat sehat sampai detik ini. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman yang terang benderang ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit ceramah tentang keutamaan bulan Ramadan. Karena tidak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Mengutip dari sebuah cerita, ada seorang petani yang memiliki 12 bidang tanah. Seorang peneliti meneliti bahwa ada satu tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi. Dan jika ditanami tanaman, maka akan menghasilkan hasil yang berlipat ganda. Begitu juga dengan bulan. Ada 12 bulan yang diawali dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Zulhijjah. Dan pada bulan ke-9 terletak pada bulan suci Ramadan. Yang mana pada bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan ini menurunkan nikmat serta menghapus semua dosa-dosa umat manusia dan menurunkan berbagai macam rahmatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang paling suci di antara bulan-bulan lainnya. Pada bulan inilah umat Islam tahu untuk wajib melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Sebagaimana perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Hadirin yang dirahmati Allah, bulan Ramadan dikatakan bulan yang penuh berkah karena setiap amal perbuatan yang dilakukan akan dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan yang sangat banyak pada bulan Ramadan. Keutamaan ini hendaknya membuat kita mempersiapkan diri untuk menggunakan waktu sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Keutamaan di bulan Ramadan adalah hal yang harus kita kejar. Keutamaan pada bulan Ramadan sangat dinanti-nantikan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, hendaklah kita semua berbondong-bondong menyambut kedatangannya. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Yang pertama yaitu bulan dilipat gandakannya amal. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan limpahan pahala. Di antara kemuliaan yang ada di bulan Ramadan dan yang tidak ada di bulan lainnya adalah dilipat gandakannya pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
setiap ibadah yang hukumnya sunnah di bulan Ramadan akan diberi balasan seperti melakukan ibadah wajib. Ibadah wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan akan dibalas dengan berkali-kali lipat. Kemudian yang kedua yaitu bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Karena di bulan mulia ini Allah pertama kali menurunkan Al-Quran, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut antara pembeda yang benar dan yang batil. Jadi, membaca Al-Quran merupakan ibadah yang sangat mulia. Memperbanyak bacaan Al-Quran tidak hanya untuk orang yang sudah hafal atau lancar dalam membaca, tetapi bagi yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, Allah juga akan berikan pahala yang mulia. Sesuai hadis Nabi dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama para malaikat pencatat yang mulia lagi yang benar, dan orang-orang yang terbata-bata dalam membaca Al-Quran serta bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Kemudian yang ketiga yaitu setan-setan akan dibelenggu. Di bulan suci Ramadan, setan-setan akan dibelenggu. Allah membelenggu setan di bulan Ramadan ini dengan makna agar memudahkan manusia dalam berbagai ketaatan di bulan Ramadan, seperti puasa dan sholat malam. Di bulan Ramadan, orang akan disibukkan dengan kebaikan dan menjauhi diri dari kemaksiatan. Kemudian yang keempat yaitu pintu neraka ditutup dan pintu surga dibuka. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang mulia, di antaranya dengan menutup pintu neraka dan membuka pintu surga. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya, ketika masuk bulan Ramadan, maka setan-setan akan dibelenggu. Pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Jadi, maksud dibukanya pintu surga adalah Allah menjadikan amalan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai penghantar menuju surga. Dan ditutupnya pintu-pintu neraka bermakna Allah mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan yang menghantarkan mereka ke neraka. Kemudian yang kelima yaitu bulan pengampunan. Setiap manusia pasti tidak pernah luput dari kesalahan dan kemaksiatan. Setiap kemaksiatan yang dilakukan manusia akan diberikan dosa dan akan menjadi timbangan keburukan di akhir nanti. Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Meskipun kita telah berulang kali berbuat dosa, Allah selalu akan mengampuni taubat hambanya selama ajal belum menjemput. Bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk segera bertaubat. Allah membuka pintu taubat bagi hamba-hambanya untuk bertaubat dan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana dalam hadis berikut, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan mengetahui hadis tersebut, hendaklah bertaubat dengan bersungguh-sungguh dan mintalah ampun agar
atas segala perbuatan-perbuatan dosa yang diperbuat selama ini, agar dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian yang selanjutnya yaitu terdapat malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Puncak keutamaan pada bulan Ramadan terletak pada malam Lailatul Qadar, di mana malam Lailatul Qadar inilah pertama kali Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi alam semesta. Malam Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya di malam ganjil. Terjadinya malam Lailatul Qadar terdapat pada sebuah hadis yang artinya, carilah malam Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Sebagai seseorang yang bersungguh-sungguh dalam mengejar amalan di malam Lailatul Qadar dan menganggap semua malam di 10 hari terakhir dalam malam Lailatul Qadar, sebab tidak ada yang bisa memastikan kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yaitu bulan mustajab untuk berdoa. Di bulan Ramadan terdapat keistimewaan yaitu waktu mustajabnya berdoa. Di antaranya adalah waktu menjelang berbuka, bahkan sepanjang waktu puasa mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Salasatu la turaddu da'watuhum sha'imu hatta yuftira wal imamu adilu wa da'watu madlum. Yang artinya, 3 orang yang tidak tertolak adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang-orang yang dizolimi. Hadis riwayat Tirmizi dan Hasan. Kemudian yang selanjutnya yaitu bulan untuk berbagi. Salah satu pintu dalam yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan amal kebaikan di bulan Ramadan yaitu dengan bersedekah. Karena setiap kita berbagi, pada hakikatnya harta kita tidak akan berkurang, malah justru akan bertambah. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu malaikat Jibril. Malaikat Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa Ramadan merupakan momen yang tepat untuk bersedekah. Kedermawanan Rasulullah seperti angin yang berhembus itu maksudnya beliau sangat cepat dan ringan dalam memberi. Kemudian keutamaan yang selanjutnya yaitu bulan yang mengajarkan takwa. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi tujuan dari mengerjakan amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan adalah menjadi orang yang bertakwa. Lalu yang terakhir yaitu terdapat ibadah khusus. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Di bulan Ramadan terdapat ibadah yang hanya ada pada bulan Ramadan dan tidak ada di bulan-bulan lainnya, yaitu ibadah sholat tarawih. Yang mana dalam pelaksanaannya yaitu setelah sholat isya. Dalam sebuah hadis mengatakan, barang siapa yang melakukan sholat tarawih karena iman dan mencari
pahala, maka dosa-dosa yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi, bulan suci Ramadan merupakan kesempatan bagi setiap hamba Allah untuk meningkatkan ketakwaan dan agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih mendekatkan diri kepadanya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.